Assalamualaikum, hai guys, welcome back to channel Hasan Video. Telur puyuh warna-warni. Ada yang suka nggak nih? Kali ini kita trial resep receh ya guys. Dan meskipun receh juga, jika digunakan sebagai pelengkap tumpeng mini, ternyata hasilnya lumayan cantik. Tuh, terlihat lucu banget kan ya? Pastinya rasanya enak dan untuk pewarnanya juga bisa menggunakan pewarna alami. Wow, amazing. Okay guys, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan secukupnya telur puyuh. Dan ini kebetulan saya bikin agak banyak, yaitu sekitar 1,5 kg telur puyuh. Cuci bersih telur puyuh lalu tempatkan di dalam panci. Kemudian tuangkan air panas secukupnya. Pastikan airnya itu bukan air panas yang mendidih ya. Karena jika airnya itu terlalu panas, nantinya telur puyuh jadi rawan pecah. Masak dengan api kecil hingga telur matang. Karena ini jumlahnya itu banyak, jadi durasinya lumayan lama ya, yaitu sekitar 10 menit. Dan jika air yang kita gunakan itu air dingin, maka durasinya itu bisa jadi lebih lama lagi, yaitu sekitar 25 menit. Oke, ini dia. Setelah 10 menit direbus dan permukaan airnya itu terlihat berbuih begini, artinya telur puyuh sudah matang. Matikan api, biarkan hingga dingin. Jadi, agar hasil telur puyuh itu mulus saat dikupas, air rebusannya ini kita tunggu dingin dulu ya. Atau jika kita terburu-buru misalnya, kita bisa mengganti air rebusan yang panas ini dengan menggunakan air es atau air dingin. Oke, keesokan harinya ini dia guys. Setelah saya diamkan semalaman, telur dan airnya itu sudah dingin dan pastinya sekarang sudah siap dikupas. Sebelum dikupas, ketuk-ketuk telur secara merata seperti ini. Lalu kupas cangkangnya dimulai dari bagian pangkal telur karena kan bagian bawahnya itu biasanya ada rongga tuh dan kulitnya itu juga lebih tebal. Jadi kemungkinan telur dedel dowel alias rusak itu bisa diminimalisir. Tuh, mulus banget kan ya hasilnya? Oke, lakukan sisanya hingga habis. Ini dia guys hasilnya. Telur puyuh yang cantik dan mulus sudah siap diwarnai. Bagi telur menjadi beberapa bagian sesuai selera. Untuk pewarnanya itu ada 2 cara ya. Kita bisa menggunakan pewarna alami seperti ini atau menggunakan pewarna makanan sintetis seperti ini. Oke guys, pertama kita akan trial yang menggunakan pewarna makanan dulu ya. Caranya yaitu tuangkan air panas secukupnya. Kemudian tambahkan 3 sampai dengan 5 tetes pewarna makanan sesuai selera. Masukkan telur yang akan kita warnai. Jika suka, tambahkan sejumput garam. Diamkan sekitar 15 menit atau sesuai selera hingga telur berubah warna sesuai dengan yang diinginkan.
Nah ini dia guys, setelah 15 menit telurnya itu sudah terlihat biru ya. Oke, saring. Jadi deh. Nah berikutnya jika menggunakan pewarna alami, kira-kira caranya itu sama atau tidak ya? Oke guys, wis landang langsung dijajal bae lah yuk. Oke, sekarang kita coba. Siapkan panci, masukkan secukupnya kunyit bubuk sekitar 1 sendok teh sesuai selera. Tuangkan secukupnya air yang sekiranya itu cukup untuk merendam telurnya. Ini saya menggunakan takaran 500 ml ya. Tambahkan sejumput garam jika suka. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan telur puyuh. Masak dengan api kecil sekitar 15 menit hingga telur berubah warna sesuai selera. Dan ini dia guys, setelah sekitar 15 menit dimasak, warnanya sudah cukup ngejreng ya. Oke, saring. Ini dia tampilan telur puyuh yang diwarnai dengan kunyit bubuk. Lumayan cantik kan ya? Dan pastinya juga sangat aman karena tanpa menggunakan pewarna buatan. Oke guys, berikutnya kita akan mencoba mewarnai telur dengan menggunakan bunga telang. Untuk bunga telangnya ini saya menggunakan bunga telang kering ya. Ini saya beli di online shop. Satu sachet ini isinya itu bisa sampai 250 kuntum ya. Jadi lumayan banyak dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, tuangkan secukupnya air. Masukkan secukupnya bunga telang. Ini saya menggunakan sekitar 40 bunga telang kering. Tambahkan sejumput garam jika suka. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan telurnya lalu masak dengan api kecil hingga telur berubah warna sesuai selera. Atau cara lain, agar tidak boros gas, begitu airnya itu mendidih dan telurnya itu dimasukkan, selanjutnya tempatkan di dalam wadah dan rendam sekitar 1 sampai dengan 3 jam hingga telur berubah warna sesuai selera. Selanjutnya saring. Nah ini dia guys hasilnya. Warnanya itu jadi sangat unik ya. Terlihat seperti biru telur bebek. Nah berikutnya untuk menghasilkan telur warna pink alami, kita bisa memanfaatkan buah naga ya guys. Potong-potong secukupnya buah naga, yaitu sekitar 1/4 bagian buah naga beserta kulit buahnya. Tambahkan sedikit air sekitar 50 ml. Kemudian blender buah naga hingga halus. Dan ini seperti biasa saya menggunakan chopper andalan dari Mitochiba. Setelah halus, rebus blenderan buah naga. Kemudian tambahkan sekitar 200 ml air. Jika suka, tambahkan sejumput garam halus. Rebus hingga mendidih. Matikan api. Saring. Kemudian rendam telur puyuh. Jika direndam begini, konsekuensinya itu butuh waktu yang agak lama ya. Jadi ini direndam sekitar 2 sampai dengan 5 jam hingga telur berubah warna sesuai selera. Jika ingin lebih cepat ya
kita bisa merebusnya dengan menggunakan api kecil, sama halnya seperti teknik dalam pewarnaan yang menggunakan kunyit bubuk tadi. Nah ini dia guys, setelah saya diamkan selama berjam-jam, akhirnya telur puyuh berubah jadi pink cantik. Jika menggunakan bubuk green tea, caranya juga sama ya. Telur direbus dengan menggunakan api kecil hingga berubah warna. Dan karena ini saya nggak sabar, jadi kali ini saya pindahkan ke dalam mangkok. Dan saya tambah dengan sedikit pewarna hijau apel. Ternyata warnanya jadi hijau gelap seperti ini. Ini warnanya itu terlihat tidak merata karena kulit ari telurnya itu belum terkelupas sempurna ya. Jadi agar telur bisa diwarnai secara merata dan cantik, pastikan saat mengupas telur puyuh, kulit arinya itu juga sudah benar-benar terkelupas secara menyeluruh. Catat. Oke guys, ini dia hasilnya telur puyuh pelangi yang diwarnai dengan pewarna alami ataupun sintetis. So, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi alami dan butuh waktu agak lama? Atau yang versi sintetis dan butuh waktu yang lebih singkat nih? Exactly, the choice is in yours. Ternyata yang diwarnai dengan bubuk green tea setelah didiamkan seharian, warna hijaunya itu berubah jadi lebih gelap. Jadinya mirip dengan warna telur pindang. Oke guys, demikian tadi trial membuat resep receh yaitu telur pelangi alias telur warna-warni ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.